Ya, Hananya, Misail, Azaria dikenal dengan nama lain di Alkitab ya, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama mereka di Alkitab. Waktu itu kan mereka bersama-sama dengan bangsa Israel dan juga dengan Daniel dibuang, diperbudak di Irak sekarang. Dulu namanya Babilonia. Kita tahu betul Daniel dan ketiga temannya artinya mereka berempat. Seringkali mereka dianiaya. Karena konsistensi dan kesetiaan mereka untuk menyembah Tuhan. Seringkali mereka dianiaya. Seringkali mereka dijebloskan. Seringkali mereka dihukum. Artinya seringkali juga nyawa mereka terancam. Tapi nanti akan kita lihat. Apakah Tuhan tidur? Atau jangan-jangan Tuhan tetap menyatakan kekuasaan. Di Daniel pasal 1. Kita lihat Daniel dan teman-temannya menolak total. Makan makanan yang sama dimakan oleh raja. Karena Raja Nebukadnezar pada saat itu, makanannya itu sebelum dimakan sudah dipersembahkan dulu kepada dewa. Bapak Ibu. Itu sudah menjadi kebiasaan di Babel, Raja Babel waktu itu. Sebelum mereka makan, mereka sudah minta dulu dewa memberkati. Oke. Daniel dan tiga temannya udah tahu itu. Maka untuk itu mereka memilih tidak makan sekalian. Bukan hanya 1, 2, 3 kali. Seringkali mereka tidak makan. Karena mereka udah tahu makanan ini dipersembahkan kepada si Bulis kira-kira. Gara-gara itu, mereka kena sanksi atau mereka kena hukuman dari raja. Tapi lagi-lagi Tuhan bekerja. Tuhan menopang dan menolong mereka dari kesulitan itu. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 12, 21 menjelaskan. Sedikit saya jelaskan dulu. Konteks Daniel pada waktu dia menolak makanan yang biasa dipersembahkan kepada dewa, dewi, orang-orang Babel. Posisi Daniel waktu itu masih jadi mahasiswa loh. Nanti Bapak silakan baca. Daniel itu dan teman-temannya mereka masih mahasiswa. Jadi mereka ini rupanya di orang pilihan dari sekian banyak orang Israel karena mereka pintar, cerdas gitu ya. Dipilih nih ya oleh Raja Nebukadnezar untuk dididik di kampus milik Nebukadnezar. Jadi artinya apa? Daniel ini pernah ikut sekolah kedinasan dibiayai oleh negara. Ya, tapi sudah barang tentu bukan negara Indonesia ya. Sekolah kedinasan Allah Babel dan dibiayai oleh Raja Nebukadnezar. Menarik nih. Mereka berempat. Nih, jadi karena mereka kuliah di sekolah yang berasrama, wajib mereka harus makan makanan yang sudah biasa dimakan oleh mahasiswa lain, yaitu makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa kan gitu. Daniel menolak dan ketiga temannya tidak memakan makanan yang sudah biasa dipersembahkan kepada dewa. Maka Daniel hanya mengatakan, Tuhan berikan hikmat kepada Daniel. Kalian minta aja, kami cukuplah hanya makan sayur. Jadi Daniel ini dan teman-temannya menjadi vegetarian. Mereka tidak makan daging, mereka tidak makan ikan, ya makan sayur. Dan itu selama berbulan-bulan mereka. Bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Ini dan tiga temannya. Gak sedikit. Dan tidak mengurangi kepintaran dan kecerdasan mereka. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Daniel dan tiga teman-temannya ini kuliah di kampus yang berasrama. Udah biasa nyontek. Udah biasa copy paste itu. Udah biasa bohong. Ya sebagai mahasiswa lah. Daniel berketetapan juga untuk tidak mau ikut-ikutan. Berbohong dan nyontek. Seperti yang sudah biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang lain. Waktu mereka semester akhir.
Tiba saatnya ujian sidang skripsi. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dinilai oleh dosen penguji. Luar biasa kepintarannya. Luar biasa kecerdasannya. Luar biasa bijaksananya. Terkhusus Daniel. Dikatakan dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 1. Daniel itu memiliki kecerdasan kepintaran 10 kali lipat dibanding daripada teman-temannya mahasiswa yang lain. Jadi bisa dikatakan Daniel ini minoritas. Minoritas jumlah, dari sudut jumlah, suku, bangsa, dan juga dari sudut agama. Minoritas. Dibanding teman-teman yang lain yang mayoritas. Dia dinyatakan cum laude oleh Raja Nebukadnezar. Dan juga ketika temannya dinyatakan lulus juga. Akhirnya Bapak Ibu Daniel dan teman-temannya langsung direkrut menjadi pegawai istana. Artinya apa? Menjadi pejabat. Di istana Raja Nebukadnezar. Itu sedikit saya jelaskan panjang. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Supaya Bapak Ibu tahu latar belakang awal. Bagaimana Daniel sejak dia mahasiswa adalah orang yang takut sama Tuhan. Di pasal 2, Nebukadnezar bermimpi. Suatu patung besar yang melambangkan 4 kerajaan dunia yang akan datang. Dan Daniel mengartikan, menafsirkan arti mimpi tersebut di dalam kitab Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Inilah salah satu yang membuat hati Nebukadnezar bangga dan senang, punya staf, punya karyawan, punya ajudan yang luar biasa hikmatnya. Maka senang Nebukadnezar. Maka Daniel diangkat setiap kali dia punya prestasi. Di pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam tungku yang berapi. Ini masalahnya. Nah, ketika temannya ini lagi-lagi melihat dengan tegas dan jelas, tidak akan pernah menyembah Tuhannya Raja Nebukadnezar yang terbuat dari patung emas. Mulai menunjukkan bagaimana teman-teman Daniel mempertaruhkan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tidak mau. Sekalipun mereka harus lemparkan ke dalam tungku api yang begitu panas. Tapi tahukah Bapak Ibu, Tuhan tidak membiarkan mereka lenyap dibakar hidup-hidup oleh api. Tuhan selamatkan juga mereka. Kalau orang Kristen di zaman sekarang, ditawari pindah agama, ditawari ganti Tuhan. Supaya gampang naik jabatan. Wah, gak pakai mikir tuh. Langsung tancap gas full. Daniel dan teman-temannya. No. Ini tolong Bapak Ibu profesional, pengusaha tolong diperhatikan. Jangan jual Tuhan hanya supaya naik pangkat. Jangan jual Tuhan dengan murtad hanya supaya dapat proyek dari pemerintah. Kalau kita jadi pejabat berapa tahun sih? Kalau ganti presiden kan semuanya berganti. Presiden pun dia cuma 5 tahun. Kalau bisa diperpanjang cuma 5 tahun pula. Cuma 10 tahun. Tinggalkan Tuhan. Hanya untuk 10 tahun. Sisa hidupnya bagaimana? Lepas dari urusan Tuhan. Lepas dari berkat Tuhan. Sama Bapak Ibu. Para pengusaha. Jadi tinggalkan Tuhan hanya supaya dapat proyek. Saya kasih contoh faktual. Waktu program MBG dirilis oleh pemerintah, saya ditelepon. Diajak kerjasama. Saya ditawari. Pak Tony, kalau hari ini Pak Tony mau tanda tangan kontrak kita kerjasama. Mensukseskan program pemerintah. Pak Tony cukup duduk manis di rumah. Pak Tony dapat
Minimal 20 juta setiap bulan. Langsung kami transfer ke rekening Pak Tony. Itu baru pertama kali program MBG dirilis. Bayangin Bapak Ibu. 20 juta setiap bulan. Itu paling rendah. Akan dia kasih gambaran ke saya. Isi berpotensi Bapak bisa sampai 30 sampai 50 juta setiap bulan. Hanya duduk manis dan tenang. Tapi karena saya tahu Tuhan saya bukan uang. Tuhan saya adalah Yesus. Maka saya katakan, misalnya nominal itu nanti dulu. Kita harus bicarakan dulu, kita harus sepakati dulu. Bentuk-bentuk kerjasama kita gimana. Oke, dari Pak Tony apa yang Pak Tony tawarkan? Oke, satu. Syarat kerjasama yang akan saya minta. Saya harus tahu ada berapa dapur yang Bapak punya. Di mana saja. Dan saya harus bisa cek dapur itu. Alamatnya. Posisinya di mana. Yang kedua. Saya harus tahu nama-nama setiap orang yang bertugas di dapur itu. Artinya tukang masak. Ketiga. Saya harus tahu. Nama-nama sekolah. Yang akan mendapatkan makan bergizi gratis itu. Dan saya harus tahu. Setiap jam berapa. Makanan itu sudah pasti diantar ke setiap sekolah. Dan saya harus tahu daftar menunya. Apakah benar? Dimasak sesuai dengan daftar menu yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Intinya, saya harus juga bisa mengawasi. Kalau Anda setuju, hari ini hari ini MOU saya tanda tangan. Ini ada satu lagi. Saya harus tahu pula. Setiap uang yang dibelanjakan itu, benar gak? Dipakai dengan benar. Artinya apa? Jangan buah yang dikasih ke anak-anak itu buah yang busuk. Roti yang dikasih, roti yang sudah expired 1 tahun. Daging yang dikasih, daging yang sudah busuk, udah bau. Saya nggak mau itu. Itu saja caranya saya bilang. Sekarang keputusannya di Anda, di Bapak saya bilang. Pak Tony berat banget ya Pak. Syaratnya iya. Itu aturannya. Karena saya mau jujur dengan Tuhan. Juga saya mau jujur dengan negara. Aduh Pak, bisa dikurangi nggak Pak standarnya? Ya bisa. Itu gimana dong Pak? Ya sudah. Nggak usah kerjasama dengan saya. Bapak Ibu 20 juta setiap bulan loh. Hanya duduk manis tinggal berdoa syafaat kan saya. Langsung masuk. Tapi saya katakan tidak. Tolong Bapak Ibu profesional. Para pengusaha belajar dari Daniel. Tolong juga kita hamba Tuhan. Kita sama-sama belajar dari Daniel. Daniel ini bukan hamba Tuhan full time loh Bapak Ibu. Malu kalau kita hamba Tuhan full time. Tidak mewarisi, tidak meneladani Daniel. Malu kita hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu profesional, jangan mudah juga terpengaruh hanya karena masalah tawaran uang. Lalu kita melegalkan, membiarkan dosa dan kesalahan. Tidak begitu. Pasal yang keempat, Raja Nebukadnezar menjadi gila atau gelo. Bahkan dia hidup seperti binatang di padang gurun. Kenapa? Karena dia selalu menekan Daniel dan teman-temannya. Karena ketaatan Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan sikat Raja Nebukadnezar. Apa artinya di sini? Residen manapun di negara ini. Besok presiden kita. Kalau terus menerus menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di republik ini.
Terus-menerus membiarkan gereja-gereja dibakar. Terus membiarkan orang Kristen ditekan beribadah. Nah, sulit bagi Tuhan mengganti pemimpin di Republik. Apakah itu presiden? Apakah itu menteri? Apakah itu bupati, gubernur, wali kota, camat, RT, RW? Nggak sulit bagi Tuhan untuk mengganti. Termasuk mengganti dengan sangat dramatis. Menjadi itu dialami Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu, ini kan berarti penghiburan buat kita. Bahwa Tuhan membela kita juga rupanya. Sekalipun dia pembelaannya di belakang layar. Kita tidak. Jadi kalau Bapak Ibu para profesional pengusaha ditekan oleh atasan supaya berkompromi untuk markup. Jangan ikut-ikutan lah. Ingat kita punya Tuhan. Tuhan kita itu melihat loh. Bahkan melototin kita lebih dari 24 jam. Pasal 5, Raja Belsasar menggunakan perkakas suci yang biasa dipakai di bait Allah, di gereja. Ya. Mungkin juga contoh, salah satu contoh aja nih. Biasa tempat untuk ini Bapak Ibu. Berjaman kurus kan. Tempat anggur itu loh Bapak Ibu. Gelas, cangkir atau gelas lah. Itu dipakai oleh Raja Belsasar untuk apa? Ya untuk Taylor lah, minum tuak kali gitu. Ya Tuhan marah. Karena penggunaannya udah salah. Maka muncullah penglihatan. Sebuah tulisan tangan di dinding. Saat itu juga. Yang artinya apa? Tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Tuhan. Menjadi teguran. Hancurnya suatu saat kerajaan Belsasar. Memang itu terjadi. Tuhan kita hebat loh Bapak Ibu. Daniel pasal 6. Dilemparkanlah Daniel ke dalam gua singa. Lagi-lagi apa? Bukan karena korupsi. Nah kalau pejabat di negeri ini orang Kristen dipenjara karena korupsi kan? Aneh memang. Tapi kalau Daniel dipenjara bukan karena korupsi, bukan karena selingkuh. Tapi karena ketaatannya, ketakutannya, dan hormatnya kepada Tuhan Bapak Ibu. Secara konkret. Dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dan tahukah Bapak Ibu, singa yang disatukan dengan Daniel itu sudah sengaja tidak dikasih makan berhari-hari bahkan berminggu-minggu itu. Dengan harapan waktu Daniel disatukan dengan singa itu, maka singa itu sudah lapar luar biasa, maka tidak ada pilihan lain, maka Daniel lah yang pasti langsung disantap. Tidak ada orang lain di situ. Makanan lain yang lain dimakan. Tapi tahukah Bapak Ibu, singa yang lapar dahaga itu bisa diubah oleh Tuhan. Bisa ditutupkan Tuhan mulutnya. Tidak sedikit pun menyentuh Daniel. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan itu melekat di dalam diri kita. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Sekalipun orang lain menjolimi kita. Sekalipun orang lain merancangkan yang jahat buat kita. Asal kita taat sama Tuhan. Penjagaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Luar biasa. Tolong Bapak Ibu pengusaha profesional pahami ini. Imani. Dan kita hamba Tuhan juga tentu. Sekalipun karena ketaatan kita di penjara orang. Tuhan tidak diam diri. Tuhan tidak tidur. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28. Bagian yang kedua muncullah penglihatan kepada Daniel di pasal 7. Di mana di sini muncullah penglihatan serangkaian yang diterima Daniel tentang masa depan. Masa depan yang mana ini maksudnya? Kebangkitan dan kejatuhan raja-raja dunia. Dan maksud tadi Raja Belsasar tadi. Serta kedatangan Yesus. Kedatangan Mesias.
Itu sudah Tuhan tunjukkan di dalam kitab Daniel. Lagi-lagi ini memberikan sebuah percontohan. Yesus itu tidak ujuk-ujuk baru muncul di perjanjian baru. Enggak. Secara dia sudah ada di PL jauh sebelum PL. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Walaupun secara fisikis dia baru ada di perjanjian. Tapi tidak berarti ada kealpaan, ketidakhadiran. Yesus di PL. Enggak ada. Cuman bentuk kehadirannya yang berbeda. Kalau bentuk kehadiran Yesus di PL itu masih berwujud roh di dalam diri Allah. Sedangkan di PB sudah berwujud tubuh dia seperti manusia. Nah di pasal 7 bisa kita lihat Daniel melihat 4 binatang buas. Ini melambangkan kerajaan dunia dan penglihatan tentang anak manusia yang menerima kuasa dari yang lanjut usia. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 28. Jadi artinya apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan meratakan tidak ada lagi negara A, B, dan C. Tidak ada lagi presiden A, B, dan C. Termasuk presiden Republik ini dinolkan oleh Tuhan. Karena akan menjadi raja di atas segala raja. Pemimpin di atas segala pemimpin adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah diperlihatkan Tuhan kepada Daniel di dalam Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 8. Di dalam pasal 8 penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan. Apa artinya ini Bapak Ibu? Supaya nanti Bapak bisa menjelaskan kepada jemaatnya. Artinya gambaran pergumulan ini sebenarnya. Antara kerajaan Iran sekarang, kalau namanya Media Persia, dan Yunani. Karena ada konflik. Jadi begini Bapak Ibu. Sebenarnya, apa yang dicatatkan oleh Daniel dalam kitab Daniel, ini sedang terjadi hari-hari. Mulai semakin kelihatan benturan antar satu bangsa dengan bangsa yang. Ini adalah bagian dari nubuatan, penggenapan dari firman Tuhan. Yang dicatat dalam kitab Daniel ini. Jadi serangan Israel terhadap Palestina. Serangan Israel berkolaborasi dengan Amerika terhadap Iran saat ini. Itu juga bagian dari karya pekerjaan Tuhan. Apa? Ada Tuhan yang bekerja loh di balik itu. Yang dulu di zaman Daniel itu sudah diberikan penglihatan dalam bentuk domba jantan dan kambing jantan. Karena terjadi pertempuran peperangan antar kerajaan, antar bangsa dan antar negara. Kan itu maksudnya domba jantan dan kambing jantan. Di pasal 9. Doa pengakuan Daniel dan nubuat tentang 70 kali 7 masa yang berpusat pada kedatangan Yesus dan kehancuran Yerusalem. 70 kali 7 ini bicara masa kesengsaraan, masa pengujian iman bagi kita yang percaya. Adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kan Bapak Ibu. Dan saya sering ditanya, Pak Tony, kan kita sudah bertobat, terima Yesus, lahir baru, dipimpin Roh Kudus, melayani Tuhan, berdoa, baca kita. Kenapa ya Pak ya? Kita ini masih apa? Masih tidak terbebas, tidak terlepas dari yang namanya sakit penyakit, kesulitan ekonomi, tantangan dalam usaha dan bisnis, masalah dalam rumah tangga. Sering ditanya loh itu. Kayak begini Bapak Ibu. Mengapa itu Tuhan izinkan? Masih harus terjadi atas diri kita. Misi Tuhan, tujuan Tuhan. Memurnikan iman. Supaya iman kita hanya fokus hanya kepada satu pribadi itu Tuhan. Karena Tuhan tidak mau hati kita menuhankan yang lain selain daripada. Yang kedua, di samping memurnikan, mendewasakan iman supaya makin kuat kita secara iman menghadapi tantangan persoalan pergumulan. Yang ketiga, menyempurnakan roh, jiwa, tubuh, termasuk karakter kita. Kesimpulannya apa? Semua itu baik. Karena di surga itu tidak ada lagi proses penyempurnaan. Orang-orang yang akan masuk di surga itu hanya orang-orang yang sudah sempurna di hadapan Tuhan. Maka waktu kita ada di dalam proses penyempurnaan tadi, pergumulan persoalan Bapak Ibu, jangan langsung marah-marah sama Tuhan.
Karena hal yang sama juga sering dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk menyempurnakan mereka, sehingga mereka makin siap siaga, sempurna total, waktu masuk ke surga. Ini maksudnya. Pasal 10, Daniel menerima penglihatan di tepi sungai Tigris, yang menjelaskan pergumulan rohani, dan nubuatan tentang masa depan. Masa depan yang mana itu? Masa kehidupan kita di surga. Daniel pasal 10 ayat 1-21. Pasal 11, ada nubuatan rinci tentang para raja yang akan datang. Termasuk dalamnya Raja Utara dan Raja Selatan. Ini raja-raja ini menggambarkan, melambangkan, menyimbolkan ya, raja-raja yang sedang dipakai oleh iblis untuk menindas umatnya karena kurang taat tadi. Ya. Sama Tuhan. Diizinkan Tuhan ditindas memang. Ya. Tapi bangsa yang menindas ini pun pasti dihukum Tuhan juga. Jadi Tuhan punya urusan kepada semua bangsa. Bukan hanya kepada kita anak-anaknya. Kalau tujuan Tuhan membentuk kita sebagai anak-anaknya, supaya lebih menyempurnakan kan. Supaya makin lebih layak kita di hadapannya. Tapi kalau tujuan Tuhan, ya, menghukum bangsa-bangsa lain. Karena kekerasan hati mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Pasal 12, penglihatan terakhir. Yaitu meramalkan penderitaan dan kebangkitan pada akhir zaman. Artinya begini. Akhir dari segala kesulitan. Akhir dari segala pergumulan. Akhir dari segala tantangan. Akhir dari sakit penyakit yang kita alami. Tidak ada bandingannya dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang pasti Tuhan berikan buat kita. Baik selama kita di dunia ini, apalagi setelah kita ada di surga. Waktu kita mengalami proses pembentukan itu Bapak Ibu, jangan hanya fokus ke sakitnya, tapi coba alihkan fokus dan perhatiannya kemana? Oh, pasti ada berkat Tuhan buat saya hari ini. Bulan ini, tahun ini.